قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Baik, bismillah, kita uraikan satu-satu. Pada lafal qul in kanat, lafal lam tidak boleh memantul ya. Jangan sampai qul in kanat misalkan seperti itu. Ada kadang-kadang dia memantulkan di lafal huruf lam. Qul, itu kadang dia memantul. Usahakan tidak memantul dan mengalir ya sifat lam. Kenapa? Karena dia sifat bainiyah lin umar kan. Qul in kanat, tidak terlalu ditahan suaranya dan tidak tahu diairkan suaranya, tapi dia tengah-tengah. Qul in kanat, ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki ya. Dan di sini nunnya bagaimana cara membacanya? Samarkan kepada makhraj daripada huruf kaf langsung. Qul in kanat ya. Kemudian pada lafal di sini perlu ditahan nunnya sepanjang 2 harakat baru masukkan ke kaf. Kemudian pada lafal ka ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ta sukun. Nah, karena tak memiliki 2 sifat yang harus menonjol dalam membacanya, dia tidak boleh memantul. Kanat lakum, misalkan begitu, tidak boleh mantul, dan dia tidak boleh diganti dengan huruf sin, misalnya kanas lakum, misalkan seperti itu. Dia ada sifat yang pertama, tak memiliki sifat hams. Yang kedua, tak memiliki sifat yang namanya apa teman-teman? Yaitu sifat syiddah. Nah, ketika kita melafalkan huruf ta ini, yang mana urutan yang harus dibaca? Yang pertama syiddahnya dulu, baru hamas. Syiddah itu tertahannya suara. Kanat, baru at ya kasih. Kanat sedikit saja tapi dalam hamasnya ya. Kanat lakumud daru. Kemudian pada lafal ad-daru, di sini lakumud daru, ini tidak dibaca lakumud daru. Ini alifnya dianggap tidak ada. Dan di sini langsung kita hukumi dengan alif lam syamsiyah, yang dimana alif lamnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf dal, langsung ditekan di dalnya yang tasydid. Lakumud darul akhirah. Da ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu dengan alif, 2 harakat panjang lafal da. Urunya tebal sebagaimana akhirah nanti ya, kedua-duanya tebal, ra tafkhim. Kemudian al akhirah, di sini alnya kita namai dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lam ya. Baru di lafal akhiratu ada bacaan a yang dipanjangkan. Ini tidak boleh dipendekkan ya. Misalkan lakumud darul akhiratu, enggak. Karena apa? Karena di sini a-nya wajib dipanjangkan karena dia ada mad badal, yang dimana mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, dan sebenarnya di sini ketemu dengan huruf alif, maka a-nya dipanjangkan. Akhiratu 2 harakat. Kemudian pada lafal indallah ada nun sukun bertemu dal. Di sini kita baca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya menyamarkan suara nunnya kepada huruf dal, tidak dibaca indallah tapi dia inda ya, langsung disamarkan kepada huruf dal, ke huruf dal dan ditahan. Indallahi, Allahnya, lafal Allah tetap ditebalkan, yaitu lam tafkhim ya. Khalisatan min dunin nas, kha panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian tam min dunin nas. Nah, di sini pada lafal tam min dunin nas ada tanwin berupa fathatain ya, fathatain atau kita namakan dengan tanwin. Pada dasarnya dibaca khalisatan
karena bertemu dengan mim, tannya dimasukkan ke huruf mim. Nah, ini yang namanya idgham. Idgham artinya memasukkan. Masukkan langsung kepada huruf mim. Khalisatan, kemudian tahan suara nya sepanjang 2 harakat karena disertai dengan gunnah. Masukkan rongga hidung kita. Kemudian min dunin nas, sama di sini ada ikhfa, ada nun sukun bertemu dal, samarkan nunnya kepada huruf dal sebagaimana inda dan ditahan. Min dunin nasi, du ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harakat. Kemudian melafal min dunin nasi fatamannawul maut. Lafal an-nas ada bacaan gunnah pada lafal nun berharakat tasydid. Ini sama dengan idgham bi gunnah, cara menahan suara nunnya yaitu ditahan min dunin nas. Nasi ada sebenarnya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Mad tabi'i ditandai dengan apa teman-teman? Adanya fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian fatamannawul mauta, sama ada nun tasydid lagi. Kita hukumi dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu memasukkan suara ke rongga hidung kita, tapi di sini ditahan gunnah suara huruf lafal nunnya. Fatamannawul mauta. Kemudian al mauta, ini wul mauta, jelaskan wunya ya, ketemu dengan al mauta. Mauta lembutkan pada lafal mauta karena di sini ada bacaan lin yang dimana fathah bertemu dengan huruf waw, yang mana waw termasuk huruf lin dan juga huruf mat. Tapi di sini huruf lin karena apa? Karena dia ada fathah yang mendahulunya. Kemudian in kuntum shadiqin, pada lafal inku nun nun sukun yang tidak berharokat bertemu kaf seperti tadi ya, kul in kanat. Jadi sini kita lafalkan dengan bacaan ikhfa, yaitu menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf, karena izhar itu ikhfa itu kan bacaan antara idgham dengan izhar ya, atau antara izhar dengan idgham. Kalau izhar suara nunnya jelas, kalau idgham suara nunnya dimasukkan. Nah, ikhfa tidak dimasukkan, tidak juga dibaca jelas, tapi disamarkan. In kuntum, sesuaikan dengan makhrajnya. Kemudian kuntum, sama sesuaikan makhraj ta yang tipis gitu ya. Kemudian tum ada izhar syafawi sebenarnya, yaitu dengan bertemunya huruf mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Melafal shadiqin, tebalkan sodnya karena dia bukan so, dia so ya, shadiqin. Qin ada bacaan mad arid lis sukun yang dengan mematikan suara nun kita, nunnya kita matikan menjadi nun yang sukun. Nah, karena di sini pada dasarnya bukan sukun asli, maka kita namakan dengan sukun arid. Maka dinamakan mad arid lis sukun disebabkan karena ada sukun arid ini, yang mana sebelum sukun arid ada huruf mad berupa ya di sini. Maka di sini kita panjangkan, boleh 2 harakat, boleh 4, dan boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang sedikit lagi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Baik, mari kita perhatikan pada lafal walayya, kita langsung masukkan suara nunnya kepada huruf ya. Karena di sini ada bacaan idgham bi gunnah,
yaitu ketika ada nun bertemu dengan huruf bigunnah atau huruf idgham bigunnah yang 4, yaitu yang pertama ya, waw, mim, dan nun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, nun sukun atau ya tanwin, an, in, un, bertemu dengan 4 huruf ini kita hukumi dengan idgham bigunnah. Nah, nanti idgham juga ada namanya idgham kamil dan idgham naqis. Nah, di sini karena kita bertemu dengan huruf ya, ini idghamnya idgham naqis. Tidak secara utuh menghilangkan suara nunnya kepada huruf huruf ya. Jadi tidak hilang langsung, tapi dia masih menyisakan suara nun yang sedikit. Walayya, walayya, bukan walayya, tapi walay, sambil memasukkannya ke rongga hidung kita. Walayyatamannahu. Kemudian pelafal mannawhu, ada bacaan di sini nun berharakat tasydid. Maka apabila kita mendapati ada nun berharakat tasydid atau nanti mim berharakat tasydid, maka keduanya kita hukumi dengan bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah memasukkan suara ke rongga hidung, sehingga ketika melafalkan nun sambil kalau kita pencet hidung kita nggak bisa bacanya. Maka walayyatamannawhu, nauhu lembutkan karena ia bacaan lin. Kemudian melafal abadan bima. Lafal abadan bima pada dasarnya di sini adalah lafal abadan. Abadan. Seperti ini, ada 2 tanwin. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Ini menunjukkan bahwasanya ini bacaan yang satu aja yang kita kenal dengan istilah iklab. Nah, iklab itu membalikkan apa? Membalikkan suara tanwin atau nun sukun berubah menjadi suara mim. Awalnya pakai n, abadan, abadan berubah menjadi abadam. Nah, langkah kedua menahannya sepanjang 2 harokat. Nah, teman-teman, dalam membaca iklab ini ada 2 cara baca para ulama kita, terkhusus ya ulama qura. Itu ada 2. Yang pertama dengan idbaq ya. Yang kedua dengan furjah, tapi kita mengambil yang idbaq karena kami membacanya dengan idbaq, yaitu dengan merapatkan bibir kita. Kalau furjah masih menyisakan sedikit rongga untuk mengeluarkan nafasnya. Maka abadam bima ya, abadam bima. Kemudian melafal bima ada mat tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Panjangnya 2 harakat. Kemudian qaddamat aydihim, qaddamat. Nah, di sini tidak boleh memantul nyetaknya, misalnya qaddamat aydihim tak ya, gitu misalnya memantul, atau menggantinya dengan huruf sa misalnya. Qaddamat terlalu banyak ya, cukup. Nah, pada lafal ta sebenarnya di sini ada 2 sifat yang paling harus kita perhatikan. Yang pertama syiddahnya, syiddah. Yang kedua hamas. Syiddah itu apa? Syiddah itu tertahannya suara. Jadi pertama qaddamat, suaranya tertahan. Yang kedua hamas, alirkan nafasnya. Qaddamat. Nah, seperti itu. Baru dilanjutkan aidihim, dilembutkan. Bima qaddamat aidihim. Kemudian melafal aidihim, lembutkan melafal ai karena dia bacaan lin. Kemudian melafal dihim. Nah, di sini ada bacaan berupa mat tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya. Kemudian pada lafal wallahu alimun bizzalimin. Pada lafal wallah usahakan jangan menebalkan wa, tapi dia wa-nya tipis. Wallahu, bukan wallah, bukan, tapi wallahu. Nah, di sini lamnya pada lafal Allah lam tafkhim, lam jangan ditebalkan. Kemudian pada lafal alimun billah, ali yaitu kasrah bertemu ya sukun, dilafalkan dengan bacaan mat tabi'i.
Yaitu berapa harokat pada lafal ali? Yaitu 2 harokat. Alimum. Kemudian pada lafal mum di sini ada bacaan iklab lagi. Pada dasarnya di sini alimun. Karena bertemu ba sebagaimana abadam, maka ia digantikan. Maka ia digantikan ya teman-teman. Diganti dengan suara mim. Awalnya alimun, ketemu ba digantikan dengan mim dan ditahan. Alimum billah. Kemudian pada lafal zo jangan dibaca dengan bizzo ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah menggantinya dengan zo. Bizzolimin itu sering bizzo, padahal dia bukan makhrajnya bukan bizzo, tapi dia ujung lidah harus menempel dengan gigi seri atas. Billah ya, billah, dan pangkal lidah kita angkat. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mad tabi'i fathah bertemu alif. Min bacaan mad arid disukun, yaitu adanya huruf nun yang disukunkan karena sukun arid, sukun karena waqaf di akhir bacaan kita. Dan sebelum huruf yang sukun itu ada mad, ada huruf mad berupa ya. Maka ini kita boleh memilih panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Tapi kita ngambil yang 4 ya teman-teman, ngambil yang tengah-tengah saja. Baik, coba kita coba ulang. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.